Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat bersama saya, Bapak Fathan Saif, untuk belajar bersama matematika. Ingat, matematika itu mudah dan memudahkan. Mari kita ikuti penjelasan materi matematika berikut. Bersama saya kembali mempelajari matematika. Salam semangat. Matematika mudah dan memudahkan. Untuk pembelajaran materi kali ini adalah melanjutkan kelas 7 semester Gasal. Kemarin kita sudah mempelajari bilangan, diantaranya adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kita berlanjut kepada berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini terdapat 4 sub materi yang perlu kita pahami. Di antaranya adalah penjumlahan bilangan bulat, yang kedua sifat penjumlahan bilangan bulat, yang ketiga pengurangan bilangan bulat, yang keempat adalah sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Nanti ada contoh soal dan latihan, nanti kalian kerjakan di lembar buku tugas kalian. Mari kita mulai penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat, di sini kalian perhatikan ada gambar 2 mistar atau penggaris, ada penggaris A dan B. Ini untuk menjumlahkan menggunakan mistar atau penggaris. Ini hanya untuk mempermudah, karena memang matematika itu mudah dan memudahkan. Jadi ada beberapa cara untuk mengerjakan matematika itu, tidak harus fokus satu cara, tapi banyak cara matematika itu. Makanya matematika itu mudah dan memudahkan. Di sini menggunakan mistar, caranya adalah di sini mistar A dan B ini ditautkan di atas dan di bawah. Nanti kalian perhatikan ini angka pada mistar A berhimpit pada mistar B. Jadi kalian perhatikan ini mistar B ada di atas, ini ada posisi 0, dan di mistar A nya adalah negatif 4. Ini apa tujuannya? Di sini adalah negatif 4 ditambah atau dijumlahkan dengan 15, maka akan muncul hasilnya. Di sini adalah hasilnya adalah 11. Ini contoh yang pertama menggunakan mistar. Ingat, lakukan langkah-langkah dan penjumlahan menggunakan garis mistar secara urut dan benar. Kita lanjut pada cara yang kedua, penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kita juga bisa menggunakan garis bilangan. Negatif 4 ditambah 15. Ini menggunakan garis bilangan. Dari angka 0 melangkah ke 4 satuan ke kiri menunjukkan bilangan negatif 4. Dilanjutkan dari angka negatif 4 melangkah ke 15 satuan ke kanan menunjukkan menjumlah dengan angka 15. Maka didapat langkahnya adalah berhenti di angka 11. Ini menunjukkan garis bilangan. Jadi ada 2 cara tadi. Yang pertama menggunakan mistar, yang kedua menggunakan garis bilangan. Kita juga bisa menggunakan langsung. Caranya adalah misalkan ini contoh dari penjumlahan bilangan bulat. A plus B sama dengan A plus B. A plus negatif B sama dengan A negatif B. A negatif A plus B sama dengan A negatif B atau A dikurangi B. Yang keempat, negatif A ditambah negatif B sama dengan ini dalam kurung ini dijumlah dulu A dan B. Maka hasilnya adalah nanti negatif B. Contoh, ini contohnya kalian perhatikan karena nanti kalian akan mengerjakan latihan soalnya. Negatif 12 tambah 5 ini sama dengan kita
rubah dulu. Di dalamnya adalah 12 dikurangi 5. Kenapa? Karena di dalamnya di sini ada penjumlahan yang sifatnya di depan adalah negatif, maka menjadi 12 dikurangi 5 tadi adalah 7. Karena negatif di depan, maka kita geser ke depan dari angka 7 menjadi negatif 7. Dan yang kedua adalah negatif 8 dikurangi negatif 12. Ini ada dua tanda, maka di sini menjadi penjumlahan. Atau lebih mudahnya nanti adalah negatif 8 dikurangi 12, atau ditulis semacam ini, itu negatif 8 plus 12, hasilnya adalah negatif 20. Kita perhatikan sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Jadi sifat yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. Ingat, berlaku sifat komutatif atau pertukaran. A plus B sama dengan B plus A. Contoh, negatif 14 ditambah 18 sama dengan 18 ditambah negatif 14. Begitu juga dan yang lainnya. Begitu dan yang lainnya. Yang kedua, pada penjumlahan 3 bilangan bulat bersifat asosiatif atau pengelompokan. Kita harus mengelompokkan ketika ada penjumlahan yang 3 bilangan. Contoh, A plus B plus C. Ini sama dengan A plus B plus C. Ini kan perhatikan adalah dalam kurungnya. Contoh di sini 13 ditambah negatif 19 ditambah 21. Ini sama ketika ini 13 plus negatif 19. Nah, ini kalian perhatikan contohnya. Ini kalian akan lebih memahami. Kita lanjut pada berikutnya adalah penjumlahan atau 2 lebih. Ini sifatnya adalah sifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A plus B sama dengan C. Ini bilangan bulat. Kalian perhatikan. Contohnya 9 plus negatif 13 sama dengan negatif 4. Contohnya adalah 9, negatif 13 dan negatif 4 berupa bilangan bulat. Ini contohnya. Sifat tertutup namanya. Kita lanjut pada bilangan 0. Disebut unsur identik pada penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Contoh, A plus 0 sama dengan 0 plus A, hasilnya ya A. Jadi misalnya semua bilangan dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan tersebut. Semua bilangan dijumlahkan 0, hasilnya adalah bilangan tersebut. Contoh, 37 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 37, hasilnya adalah bilangan tersebut 37 dan seterusnya. Yang kelima, hasil penjumlahan bilangan bulat dan dengan lawannya sama dengan 0. A plus negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Nah, penjumlahan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Kalau lawannya, contoh kemarin sudah saya jelaskan, A itu lawannya adalah negatif A, 1 adalah lawannya negatif 1, 2 lawannya adalah negatif 2 dan seterusnya. Kalau lawannya berarti nanti hasilnya adalah 0. Ingat, ini contohnya kalian perhatikan, negatif 23 ditambah 23 sama dengan 0. Dan seterusnya. Kita lanjut pada pengurangan bilangan bulat. Bagaimana dengan pengurangan bilangan bulat? Cara melakukan pengurangan bilangan bulat. Nah, pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Dapat ditulis A negatif B sama dengan A plus negatif B. Dan A negatif, ini ada dua tanda, negatif B sama dengan A plus B. Jika ada dua tanda, maka kita kalikan. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Kalian nanti ada perkalian dari tanda negatif dan positif. Perhatikan contoh pola pengurangan dengan bulat berikut ini. 12 negatif 18 itu sama dengan 12 ditambah negatif 18, hasilnya adalah negatif 6 dan seterusnya. Kalian perhatikan contohnya. Yang berikutnya adalah sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Kalian perhatikan, jika A dan B bilangan bulat, maka A negatif B sama dengan C.
C-nya bilangan bulat. Contoh, negatif 15 dikurangi 7 sama dengan negatif 21. Atau negatif 15, ini kalian perhatikan, negatif 7 dan juga berupa bilangan bulat, karena ini bilangan bulat semuanya. Nah, berlaku sifat pemeran bilangan bulat. Contoh soal, kalian perhatikan contoh soalnya, nanti kalian akan mendapatkan latihan soalnya. Kalian bisa perhatikan nih, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berurutan berikut. Yang pertama, A, negatif 67 ditambah 35 ditambah lagi negatif 54. Ini yang A. Yang B, negatif 39 dikurangi 73 dikurangi negatif 69. Jawabannya adalah yang pertama, negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Kalian perhatikan di dalam kolom ini dikerjakan. Negatif 67 ditambah 35, hasilnya adalah negatif 32. Negatif 32. Baru kita mengerjakan yang ini, karena ini adalah ada dua tanda, ini tinggal tadi seperti tadi ya, contoh tadi, hasilnya adalah negatif 86. Contoh yang kedua, yang B ini perhatikan, negatif 39 dikurangi 73 dikurangi negatif 68, maka menjadi negatif 39 dikurangi 73 ditambah 68. Ini berubah antara semula adalah negatif dikurangi negatif, ini menjadi perkalian, negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif. Kalian kerjakan di sini negatif sama negatif, ini ditukarkan, negatifnya tinggal turunkan, 39 ditambah 73, maka negatifnya ikutkan, 112 ditambah 68, hasilnya adalah, maka hasilnya negatif 44. Dari mana 44? Ini negatif 44 dari mana? Dari ini 112 dikurangi 68. Kok dikurangi Pak? Di sini kan penjumlahan. Nah, tapi ini hasilnya adalah negatif, karena ibaratnya ini adalah ini mengurangi ini, tapi tetap di sini masih kurang. Ibaratnya orang hutang itu 112 itu dibayar 68, masih hutang atau masih kurang 44. Ini contoh, perhatikan. Jika masih kurang jelas, kalian bisa diulang penjelasannya. Kita lanjut pada latihan soalnya. Kalian kerjakan, nanti kalian ditulis di buku atau dikirim di WA Pak Sarif, nanti kalian akan saya koreksi. Suhu terendah yang, ini latihan soalnya, nanti dikerjakan. Suhu terendah yang terjadi di kota A adalah negatif 18 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi yang pernah terjadi adalah 15 derajat Celcius. Adapun suhu terendah dan suhu tertinggi yang pernah terjadi di kota B adalah negatif 27 derajat Celcius dan 7 derajat Celcius. Di antara kedua kota itu, kota manakah yang mempunyai interval suhu lebih besar? Jadi yang pertanyaannya adalah interval jarak suhu yang tertinggi yang lebih besar, jarak yang lebih besar di antara kota A dan B. Masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Semangat tetap semangat, semangat tetap semangat. Matematika mudah dan memudahkan. Terima kasih. Nah, bagaimana? Mudah kan? Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.